salam, segala salam. Jumpa lagi bersama saya Nimas Dewi Larasati dan beliau Kang Raga. Baik pemirsa, langsung saja ya. Kita tidak usah menunggu lama lagi. Kang Raga, kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Puji Tuhan ya. Pada episode yang lalu-lalu kita sudah membahas Sabdo Palonayo Genggo dan kita sudah yang ketiga kali ya, Kang Raga ini. Iya yang ketiga kali, yang itu ya. Pokoknya edisi lanjutan yang kemarin Kang Raga. Nah, Kang Raga, kita tidak usah lah ya bicara surga dulu deh, ya. Nah, saya ingin bertanya yang saat ini dulu aja ya Kang Raga. Bagaimana pandangan atau solusi dari Kang Raga sebagai seorang spiritual? Nah, cara mengatur atau menjadikan negara ini menjadi suatu tatanan kehidupan yang sejahtera, damai, makmur ya. Nah, itu seperti apa? Sejahtera, damai, makmur. Nah, terkhusus ya ini untuk warga masyarakat Nusantara kita yang tercinta. Mangga silahkan Kang Raga. Iya, itu juga bagian dari fasilitas surga. Oh begitu ya, masih ada hubungannya. Bagian dari fasilitas surga berupa kesejahteraan dan lahir batin. Di sini disertai dengan damai, sentosa. Itu kan bagian-bagian dari surga. Betul. Artinya energi yang sifatnya surga. Ada kedamaian dan sentosaan di samping kemudian kesejahteraan. Ya sebetulnya ya kalau bicara tentang kesejahteraan dan kemakmuran ini kan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah ada ya. Betul diatur. Tepatnya di pasal 33 ayat 3 di mana di situ kan disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Betul. Dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Ya kan? Betul. Itu undang-undangnya. Ya. Dan itu undang-undang dasar. Ya. Yang artinya undang-undang yang berikutnya berupa peraturan atau peraturan presiden, kayak peraturan yang dibuat oleh DPR. Ya. Dan yang lain-lainnya ya, itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar, gitu loh ya kan. Nah, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara nih, ya, dikuasai oleh negara sekali lagi. Yang artinya sebetulnya kalau berdasarkan undang-undang ini, betul. Tidak ada seorang warga negara pun yang berhak untuk memiliki atas sebidang tanah. Iya dong, kan dikuasai oleh negara dong. Masuk Kang Raga. Ya enggak? Betul. Tidak boleh dikuasai, dimiliki oleh warga negara. Walaupun hanya sejengkal. Itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh karena dikuasai oleh negara. Gitu. Nah, pada saat undang-undang ini dilanggar ya, karena realitanya semuanya menjadi kepemilikan. Kepemilikan ya, dari mulai kepemilikan tanah yang terkecil hanya sejengkal mungkin ya, bahkan banyak yang tidak punya, ya kan? Sampai yang betul-betul memiliki kekayaan alam ya, tanah ya khususnya itu nggak tahu ribuan hektar apa ya gitu. Punya orang ya. Ya dimiliki ya, hak milik orang gitu. Perseorangan ya kan, gitu. Perseorangan. Padahal di situ ketentuannya ya, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Betul. Ya, kemakmuran rakyat. Betul. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gitu. Jadi ya tanah, air ya dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini tidak bisa atau tidak boleh ya dimiliki oleh siapapun ya, kecuali di sini untuk mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya Kang Raga. Di situ loh. Nah disinilah ya
jika undang-undang ini dilaksanakan dengan benar, ya tidak akan terjadi Betul, betul. yang namanya kemiskinan, ya, bahkan Ya, kehidupan semuanya punya masyarakat. rumah, begitu Semuanya ya. punya rumah, punya semuanya hidup mewah, rumah. megah, gitu kan. Karena kekayaan alam yang terkandung di negara ini, di negara Indonesia ini sudah dari dulu jadi incaran dunia. Betul, betul. Ya kan? Makanya banyak yang berdatangan ke negeri ini karena memang kekayaan alamnya sangat luar biasa sekali. Yang secara pandangan spiritual saya ya, ini tidak akan pernah habis. Walaupun setiap hari ya kan, Gali. selama 24 jam penuh terus digali, dieksploitasi ya kan, kekayaan alamnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya gitu loh. Tidak akan pernah habis walaupun untuk 1 juta tahun ke depan. Betul, betul. Oke, mungkin satu kekayaan alam, satu jenis kekayaan alam mungkin ya, mineral ya, umpamanya minyak lah, minyak tanah ya. Minyak tanah ini kan sekarang ini sudah nggak Langka. zaman ya, udah langka ya. Minyak tanah habis, tapi kan diganti dengan kekayaan alam yang lainnya. lebih bagus lagi gitu loh, Betul. ya Salah kan? satu Nilainya contoh, lebih tinggi lagi gitu. Betul, betul. Karena bumi ini penuh dengan berkah kekayaan yang berlimpah ruah. Ya. Tidak akan pernah habis ya. Betul. Walaupun istilahnya warga negaranya di sini miliaran ya. Betul. Negara Indonesia miliaran, Iya. itu tidak akan. Betul sekali Kang Raga. Itu sangat masuk, dan saat Kang Raga menerangkan seperti itu, saya berpikir jauh Kang Raga. Iya. Nah, bagaimana nih ya caranya untuk mewujudkan, sedangkan tanah-tanah itu sudah dihak miliki oleh perorangan ya, Iya. dengan bukti sertifikat dan lain sebagainya. Nah, itu apakah mungkin bisa? Apakah mereka rela? Nah, Iya, seperti itu kembali ke masyarakat, kesadaran ya. Kembali kepada masyarakat, pada kesadaran gitu loh. Kesadaran bahwa selama ini telah melakukan satu pelanggaran. Jadi dengan menguasai kekayaan yang sangat luar biasa ini kan toh sudah cukup lama ya, diserahkan, betul. Jadi tidak ada salahnya untuk dipasrahkan pengelolaannya kepada pemerintah atau negara. Yang jelas apa yang dirasakan ya, apa yang dirasakan saat ini dengan kekayaan yang berlimpah, saya rasa tidak akan pernah membawa kepada kebahagiaan dan kepuasan. Betul. Karena apa? Karena ada hak-hak dari warga negara lainnya yang dimakan. Apalagi kita sering melihat ya, yang ada tuh yang rakyat ibaratnya masyarakat yang nggak mampu kontrak sampai diusir. Nah, banyak sekali. Bukan pengalaman itu ya. Bukan, sedikit ada pengalaman seperti itu. Nah, Kang Raga, satu hal lagi saya ingin tanyakan Kang Raga. Nah, misal Kang Raga ini kita serahkan kepada pemerintah dan pemerintah mengelola dengan sebaik-baiknya seperti yang Kang Raga sampaikan. Lah, terus kalau semuanya kaya, terus gimana, siapa yang kerja dong? Nah, terus gimana nih? Kan gue ini udah jadi bupati, gue ini jadi petani, terus gimana? Nah, itu seperti apa? Itu tidak hanya itu aja ya, itulah yang dinikmati ya. Ingin berbagai fasilitas yang ada di kehidupan bumi ini bisa dinikmatin semua gitu loh. Jadi bukan hanya sebatas istilahnya kekayaan secara fisik saja lah, secara materi saja gitu. Ada yang lebih ke dalam lagi, nilainya lebih tinggi lagi ya. Karena yaitu kalau kekayaan yang sifatnya fisik, nikmatnya seberapa sih gitu kan, nikmatnya seberapa gitu ya. Makanlah umpamanya, kebutuhan makan paling juga seberapa, ya kan gitu loh. Jadi mungkin Kang Raga ya, masyarakat, jadi semuanya ya terus melakukan satu olah rasa, olah cipta ya, olah karsa ya, olah karya untuk mewujudkan karya-karya besar ya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Semuanya berkarya, semuanya terus berkarya dan berkarya untuk mewujudkan kenikmatan yang tanpa batas.
Keren Bukan dan hanya luar biasa. kenikmatan yang tadi sifatnya yang secara lahiriah saja, secara materi, tapi kenikmatan yang lainnya. Ya. Jadi sebetulnya sangat sederhana sekali gitu ya. Betul. Jadi tinggal istilahnya, oke lah, kekayaan yang selama ini menjadi milik sebagian dari masyarakat ya dipasarkan untuk pengolahannya. Kan? Nah, tinggal nanti seluruh warga masyarakat ini dikaryakan, seluruhnya dikaryakan. Artinya yang sesuai dengan ini, dengan apa usia tentunya. Mungkin kan istilahnya balita berkarya, ya. kan? Atau yang sementara ini sudah lansia. Ya. Berarti atur ya kan? Iya, artinya sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan bakat, ya, potensi yang ada dalam dirinya masing-masing, ya, itu dikembangkan. Baik mulai dari rumah, ya, baik mulai dari rumah yang saat ini ya sedang ini dirumahkan semuanya, ya, wujudkan karya-karya. Tugas dari warga negara adalah mempersembahkan karya terbaiknya. Ya. Tugas dari negara adalah memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang setinggi-tinggi. Mantap, keren. Gitu loh. Setuju sekali kan Raga. Jadi dalam hal ini mungkin akan bertanya uangnya dari mana gitu. Uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Itulah kalau berpikir uang. Ya. Apa harus dengan uang gitu? Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan gitu. Nggak harus dengan uang. Enggak, betul. Uang itu kan hanya apa ya istilahnya, kertas, logam-logam yang artinya dengan emas atau berlian itu kan jauh nilainya gitu. Betul. Nah, jika nih istilahnya kita bongkar ya, umpamanya kekayaan yang ada di gunung-gunung ini kan menyimpan harta karun yang sangat luar biasa ya. Kekayaan yang alam yang sangat luar biasa. Di situ ada emas, ada berlian dan mineral lainnya yang belum sempat tereksploitasi ya, yang nilainya jauh lebih tinggi. Betul. Itu kan banyak. Dibongkar nih umpamanya, bongkar gudang lah istilahnya. Bongkar tabungan. Bongkar tabungan itu ada di Gunung Sinabung. Gunung Sinabung itu ahli nabung dia. Ahli nabung itu tabungan. Tabungan dibongkar di mana kekayaannya sangat berlimpah. Jadi kalau urusan hutang negara itu kecil sekali lah. Jadi saat ini mungkin bisa lah ya dimulai dari umpamanya dengan memberikan seluruh warga masyarakat ini jaminan kesejahteraan yang setinggi-tingginya gitu. Umpamanya kalau umpamanya masih menggunakan hitungan uang, ukuran uang ya, ukuran uang mungkin diberikan umpamanya masing-masing dari warga yang miskin lah yang saat ini berikan jaminan kesejahteraan 10 juta, diberikan rumahan. Toh banyak kan rumah-rumah yang nganggur. Banyak sekali rumah-rumah yang nganggur gitu loh ya. Kan? Untuk mengisi rumah-rumah yang kosong, kan? Gedung-gedung yang kosong daripada dipakai sarang kuntilanak. Gitu loh ya. Betul sekali Kang Raga. Dan sebenarnya Kang Raga ya, kita kan dirumahin ya. Sebenarnya dalam musibah corona ini saya menyimpulkan sendiri itu ada berkahnya Kang Raga. Dimulai dari berbagi saat musim corona ini gitu kan. Nah, siapa ini yang punya kesadaran misalnya ada donasi ya, benar-benar dikelola dengan baik, nggak usah pakai KTP seharusnya kan. Langsung aja tuh dibagikan sama rata gitu kan. Kamu punya apa? Bagikan. Kamu punya apa bagikan. Jadi kan benar-benar dimulai dari musibah corona ini, bagaimana masyarakat ada saling kesadaran. Membantu. Sudah banyak sih kelihatannya. Walaupun istilahnya nilainya nggak seberapa, tapi kan udah lumayan lah daripada sama sekali. Sekali. Cuma juga banyak yang belum tersampai karena saya melihat itu
di media ya, banyaknya itu apa, ada ngantri. Nah di situ banyak sekali yang ya, seharusnya nggak perlu berkumpul. ngantri. Kan Tapi kasihan. kayaknya Pak Jokowi sudah ini ya, Udah mulai. Nah, betul. masyarakat tinggal nunggu di rumah. Nah, gitu ya. Tapi kita kebagian nggak kayaknya ya? nggak kebagian. Enggak ya. Mungkin kita nggak layak Iya. Nah ini sebenarnya bukan masalah layak tidak layak, dimulai dari kesadaran akan hal itu. Berbagi gitu loh maksud saya. Sesama warga negara ya, yang sama-sama memiliki kekayaan alam di wilayah NKRI. Betul, Kang Raga, seru sekali. Tapi nanti harus ada lanjutannya ya Kang Raga. Episode selanjutnya itu Kang Raga mau bahas yang lebih gregetannya ke dalam, gregetan. Ya, mungkin perlu diperjelas lagi ya. Oke, taruhlah umpamanya masih menggunakan uang. Tapi ya uang di sini hanya sebagai ukuran saja. Ukuran nilai gitu kan. Gimana? Oh ini ada nilainya sekian, ya kan? Karena kan tadi jaminannya umpamanya yang miskin itu yang paling rendah-rendahnya itu 10 juta. Oh ini harganya sekian, ini harganya sekian. Untuk mengukur nilai itu, nilai suatu barang. Gitu. Tapi uangnya nggak perlu ada. Uang dalam bentuk fisik ya, seperti logam atau kertas itu nggak perlu ada. Itu cukup istilahnya dalam data saja. Itu masyarakat ya kan diberikan satu jaminan ya. Tapi mungkin cukup dengan istilahnya sidik jari lah ya. Sekarang kan sudah canggih ya. Betul. Ada media sidik jari, dengan sidik jari dia sudah bisa transaksi. Sidik jarinya semuanya sudah terdata ya di KTP gitu loh. Ya kan, jadi dengan sidik jari ini muncul nama si A, si B dengan nomor identitas sekian, ini jaminan kesejahteraannya sekian. Jadi namanya mau belanja kemana nih ya, swalayan mana, tinggal sidik jari. Betul kan. Ya kan? Lebih canggih kan. Iya gitu loh. Betul. Dan saya juga ini Kang Raga menengok ke belakang sedikit bentar ya Kang Raga. Dimana di situ kan kita melihat seorang ratu gitu kan, seorang ratu yang begitu bijaksana memimpin semua rakyatnya itu kan sejahtera gitu kan. Nah, tapi rakyatnya itu menyadari akan perannya. Ada yang saya rasa begini ya, kalau warga masyarakat ini sudah diberikan jaminan kesejahteraan yang maksimal, masa iya sih dia mau males-malesan gitu kan? Gitu kan. Nggak tahu diri banget gitu loh ya kan. Saya rasa enggak lah. Itu yang namanya kesadaran kan Raga. Kesadaran gitu loh. Betul, Ya kan? keren sekali. Kesadaran itu gitu loh. Karena saat ini nggak sadar ya karena memang seperti itu, nggak adil gitu loh kehidupan yang ada ya. Sama-sama memiliki kekayaan yang ada di wilayah NKRI ini ya, punya hak yang sama sih sebenarnya. Sebetulnya memiliki hak yang sama-sama gitu ciptaan yang maha kuasa. Ya kita nggak usah bicara sana dulu ya. Bicara di wilayah NKRI yang berdasarkan Undang-Undang Dasar tadi gitu. Jadi kita punya dasar itu dulu. Iya, dasar itu saja, nggak usah terlalu jauh dulu kan katanya tadi seperti itu. Jadi ya. makin sono lagi ya. Ya gitu loh. Kebiasaan di surga ya Raga. Jadi itu. Betul Kang Raga, luar biasa sekali. Dan itu juga sebenarnya solusi yang sangat logis sekali saya rasa dan masuk, tinggal bagaimana pemirsa melihat, menilainya, menyikapinya, mengkaji dan menggalinya Kang Raga. Iya, kalau masyarakat ya yang artinya sudah melihat tayangan ini ingin segera terwujud ya di-share lah. Di-share atau komen ya, tambah masukannya, begitu ya, karena semuanya ini untuk kita bersama kok gitu loh. Kita sudah merindukan suasana keadaan ini benar-benar makmur, sejahtera, sentosa, karena benar seperti yang Kang Raga sampaikan bahwa kekayaan Nusantara itu tak terhingga, tak terjabarkan. Nilainya wow. Sekali lagi untuk 1 juta tahun ke depan pun tidak akan pernah habis. Gitu loh ya. Luar biasa, keren, nggak usah mantap. khawatir gitu loh. Iya betul Kang Raga. Nggak usah berpikir uangnya dari mana gitu loh. Sekali lagi kan juga jelas Kang Raga dari mana sebenarnya. Sudah jelas sebenarnya. Tinggal kesadaran saja. Gitu. Baik Kang Raga, atur nuhun. Sami-sami. Terima kasih, pencerahannya benar-benar mencerahkan hati.